Halo, halo. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda dalam perbincangan off the record, membaca berita di balik berita, sebuah program ya ini ngobrol di meja redaksi bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali dan kita masih melakukan perbincangan politik dengan update yang terakhir Mas Hersu ya. Yes, pasti kalau udah ngomongin gitu kita pasti akan menoleh ke gedung DPR ya Mbak. Hmm, Tepatnya sebenarnya di gedung parlemen. Ya karena betul. di situ kan sekarang ini kan bukan hanya MPR DPR tapi ada DPD. Ada dua DPD. peristiwa yang sama sebenarnya mereka karena sama-sama reses gitu ya Mbak. Tapi Hmm, mungkin yang akan yang banyak dapat perhatian publik itu adalah yang terjadi di DPR yang berkaitan tadi sidang paripurna untuk pembukaan sidang paripurna ke berapa 13 atau berapa begitu untuk tahun 2024 ini. Dan pada saat yang bersama juga berlangsung sebenarnya sidang paripurna di gedung DPD RI Mbak ya dipimpin oleh ketua DPD-nya Lanyala Mataliti. Nah, hasil yang berbeda ini ya kalau di DPD itu langsung konkret. Ini jelas mereka langsung membentuk pansus kecurangan pemilu. Ini usulan dari senator dari Sulawesi Selatan Tamsil Lindrung begitu. Kalau di di parlemen di DPR itu ya ada keinginan untuk mengajukan hak angket tapi yang jelas-jelas bicara PKS dan PKB ya Mbak ya. betul. Sementara Nasdem dan P3 nggak ada suaranya, sementara PDIP kok rada-rada ngambang begitu. Oke, nanti itu topik yang saya kira penting kita bicarakan. Di luar topik itu apa yang Anda usulkan Mbak Agi? Di luar topik itu yaitu soal Bahlil lagi nih Mas Hersu. Bahlil ini menteri Soal menteri menteri investasi ya. Ya. Iya, Bahlil Menteri Investasi. Ya, ini soal permintaan dari Mulyanto, yaitu Mhm. anggota DPR Komisi 7 dari fraksi PKS, begitu ya. Dalam hal ini kita bisa katakan ini permintaan dari DPR lah kepada KPK, yaitu agar memeriksa Bahlil. Ya, ini berkaitan dengan semacam abuse of power begitu, penyalahgunaan wewenang begitu ya Mas Hersu Mhm. sebagai Menteri Investasi begitu, yang dikabarkan begitu dia melakukan jadi, dia kan kepala satgas dari penataan lahan dan penataan investasi Mas Hersu. Jadi, di situ dia memiliki kewenang begitu untuk, diberi wewenang oleh presiden gitu untuk melihat tambang-tambang begitu yang selama ini idle atau, mereka memiliki iup tapi kemudian mereka tidak, bekerja atau berkegiatan gitu dan Beroperasi ya. ya tidak beroperasi dan ini kan banyak belakangan ini banyak yang dicabut izinnya oleh Mhm. Bahlil, begitu juga dengan HGU. HGU ini tentu saja kelapa sawit, berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Nah, banyak yang dicabut izinnya dan kemudian tidak berapa lama izin tersebut atas permintaan pengusaha itu diberikan kembali. Nah, di antara proses tersebut itu diduga ada proses transaksional begitu di mana Bahlil ini mendapatkan miliaran rupiah dari izin-izin tersebut begitu. Dan ini ada laporan dari Mulyanto begitu agar KPK memeriksa. Nah, di balik itu juga ada laporan, itu ada laporan utama Tempo dan juga podcast dari Bocor Alusnya Tempo begitu yang juga membahas soal kiprah Bahlil di soal pertambangan ini begitu yang kemudian dilaporkan oleh Bahlil ke Dewan Pers. Nah, itu mungkin yang menarik Mas Yersu. Kita kupas soal itu. Masih ada yang lain yang topiknya hari ini kalau di media sosial apa yang rapi Mbak Agi? Yang di media sosial itu sebenarnya Bahlil ini ramai juga Mas Oh, Yersu. rame juga. Jadi ini Ramai juga karena di dunia memang maya dan di dunia nyata gitu ya. iya, karena media-media nasional itu juga cuitan beritanya begitu itu juga banyak tentang Bahlil. Ya, Dan jadi ya. Bahlil ini bukan hanya soal ini ya, bukan soal tambang-tambang yang mangkrak ini, tapi juga di soal bahwa kabarnya dia ini yang disiapkan oleh Pak Jokowi untuk meng-take over Golkar gitu ya, untuk menyiapkan betul. sebagai proksinya Pak Jokowi kan gitu ya. Dan Ya. memang tanda-tanda Pak Jokowi ingin men-take over Golkar itu banyak dibaca oleh kalangan internal Golkar dan juga para pengamat gitu ya Mbak Gia. Iya, betul sekali dan juga dalam proses ini, proses, izin pertambangan tersebut itu juga diduga begitu dia melakukan pengumpulan uang itu untuk, pemilu, untuk biaya pilpres untuk calon tertentu begitu Mas Hersu. Karena memang, pemberian Ya jangan disebut calon tertentu lah. Kalau dia kan pasti dia kan tergabung dalam paslon 02 02 ya. kan. Iya, bisa Iya. dikatakan demikian. Mm. Dan, karena memang
dia diberikan tugas atau pembentukan Satgas ini kan menjelang Pilpres, menjelang pemilu. Jadi itu juga yang dikatakan oleh Mulyanto, Mas Hersul. Ya, oke. Mari kita mulai dari mana dulu kita mau mulainya? Dari paripurna. Dari Purna dulu, paripurna ya. Saya kira eh, mungkin ini banyak yang sedikit kecewa gitu ya, karena paripurna kok tidak seseru yang dibayangkan oleh publik Ya. itu. Karena orang membayangkan pasti akan banyak hujan interupsi begitu. Tapi rupanya interupsinya ini kalau saya lihat, saya menduga ini lewat kertas tertulis ya, tidak lewat lewat gitu ya, karena udah masuk daftarnya di pimpinan gitu ya. Dan yang cukup mengejutkan, pertama kali orang menunggu-nunggu, loh, kemana ya Mbak Puan kok nggak kelihatan memimpin sidang? Kan harusnya dalam saat-saat yang sepenting ini, segenting ini, sekrusial ini, justru Mbak Puan yang memimpin. Kenapa yang memimpin malah Sufmi Dasko Ahmad yang notabene adalah ketua harian Partai Gerindra? Ini kan kubunya berbeda mereka ini sebenarnya ya. Gerindra jelas posisinya sebagai penentang hak angket, sementara PDIP justru tadinya sebagai inisiator dari hak angket. Tapi kenapa justru kok Mbak Puan nggak ada gitu ya? Dan juga saya lihat, nah ini saya kira di media sosial juga banyak yang marah nih kan ya, netizen berkaitan di grup-grup. Kalau saya kan nggak aktif banget di media sosial, tapi di grup percakapan. Nah, ini kan juga bisa disebut media sosial. Banyak yang marah dengan ketidakhadiran banyaknya anggota DPR yang tidak hadir itu ya. Kalau tidak salah ini yang tidak hadir sampai dari 575 itu 285 yang nggak hadir ya Mbak Agi ya. Ya, betul Ya, sekali ya, 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 disebutkan ya. oleh ini ya Dasko, iya. Dan tapi kemudian kok dinyatakan tetap quorum karena padahal yang hadir itu cuma 164 orang. Rupanya ada 126 orang yang izin. Jadi izin pun ini dianggap jelas, jadi dia dianggap hadir. Beda dengan dulu ya, kalau dulu mungkin ada yang datang langsung hadir di lokasi, tapi ada datang secara daring begitu ya. Itu jelas orangnya ada. Tapi kalau ini izin ternyata dianggap yang masuk yang datang juga. Ini yang saya kira menyedihkan gitu buat kita, dan banyak yang marah itu saya lihat di grup-grup pertemanan. Ini dasar bangke, ini ada nyebutnya begitu juga sampai kaking keselnya begitu ya, dalam situasi yang sangat penting. Jadi artinya sebenarnya dari 575 orang itu secara fisik yang hadir hanya 162, 64 atau 62 tadi ya. Itu yang hadir ya. Iya, iya ya, betul sekali Mas Herso. Ini banyak yang marah karena memang sidang paripurna ini kan sudah dinanti-nanti setelah mereka reses selama hampir 1 bulan begitu. Jadi sejak dari sebelum tanggal 14 Februari di mana hari pencoblosan. Jadi awal Februari itu reses dan kemudian masuk lagi selesai reses itu kemarin tanggal 4 Maret dan kemudian baru hari inilah hari pertama yang dimulai dengan paripurna pembukaan. Nah, tentu saja dengan banyaknya carut marut pemilu, dugaan kecurangan dan sebagainya begitu, dan juga panasnya isu tentang hak angket. Jadi wajar kalau seandainya masyarakat begitu ya, terutama pendukung 01 dan 03 itu menantikan betul sidang hari ini. Jadi banyak sekali yang menonton, saya juga lihat di grup percakapan banyak sekali yang menonton sidang paripurna hari ini loh Mas Hersu. Jadi memang masyarakat atau rakyat itu betul-betul menyoroti sidang paripurna hari ini dan mereka betul-betul melihat begitu partai mana saja begitu yang ternyata mengusulkan tentang hak angket tersebut setelah sebelumnya, bahkan mereka mengatakan sebelumnya koar-koar, sebelumnya kayaknya keras, sepertinya tuh kayak seperti iya aja begitu ya. Tapi ternyata kok di dalam sidang paripurna tersebut melempem begitu, mereka katakan demikian. Ya. Banyak pertanyaan soal itu, apakah ini memang ada permainan, ataukah ini karena adanya sandera, ataukah ada uang yang bermain dan sebagainya, seperti itu Mas Hersu. Ya. Nah, kita bahas ya, karena kalau ada sebut tadi kayak yang pertama kali menggulirkan itu kan sebenarnya PDIP ya, itu lewat capresnya Ganjar Pranowo, dan Ganjar Pranowo ini kan adalah kader PDIP ya, jadi dia pasti, dan kita sudah bisa menduga ketika dia bicara soal itu pasti on behalf Ibu Megawati ya, nggak mungkin Ganjar berani bicara seperti itu gitu. Tapi itu tadi lagi-lagi bahwa hari ini kok Mbak Puan yang nggak hadir. Mbak Puan hadir, Mbak Puan katanya ada KTT Parlemen Perempuan Sedunia di Paris. Apa iya acara itu jauh lebih penting ketimbang soal masa depan demokrasi di Indonesia? Saya kira pasti enggak lah gitu ya. Dan itu saya kira sebenarnya bisa diwakilkan kalau memang nggak bisa hadir. Kenapa dia justru memilih hadir di Paris ketimbang hadir di acara yang tadi berlangsung sidang paripurna tadi. Dan kemudian kalau dari sisi memang PDIP bicara soal hak angket, tapi tidak
secara tegas bicara soal angket Ya. gitu, dia menjadikan alternatif seperti pengawasan komisi itu atau interpelasi. Coba kita dengar dulu ya pernyataan dari politisi PDIP Arya Bima ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Kan nggak begitu tegas Mbak kalimatnya hak angket atau bukan nih. Coba kita bedakan dengan apa yang disampaikan oleh oleh anggota fraksi PKS Aus Hidayat Nur yang dari daerah pemilihan Kalimantan Timur. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup sidang Dewan, tadi ada beberapa rekan yang mau menyampaikan aspirasi, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Dewan yang kami hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, saya Aus Hidayat Nur, anggota DPR RI, fraksi PKS, Dapil Kalimantan Timur, nomor anggota A455. Ingin sampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang, dan jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu, sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional. Demikian interupsi kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bahkan kalau mau kita bandingkan lebih keras lagi ini yang dari PKB ya, Lulu Nur Hidayah kalau tidak salah namanya. Siapa namanya ya, itu yang dia dengan tegas menyatakan hak angket nih. Coba kita sekarang simak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang saya hormati pimpinan DPR, Bapak Ibu anggota dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan rapat paripurna kita di pagi hari ini. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah, dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 98 tidak berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Karena disinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi, kita tidak boleh tinggal diam, jangan pernah menjadi pengkhianat dan mengkhianatin daulat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi yang paling mantap justru PKB tadi ya. Jadi saya kira bisa mengcover kalau Cak Imin nggak datang hadir sebagai wakil ketua DPR kita, dan saya belum dapat penjelasan. Mungkin nanti kalau ada kita sertakan linknya, ada penjelasan kemana Cak Imin. Beda dengan Mbak Puan yang sudah pasti hadir di acara di Perancis. Tadi Cak Imin nggak ada belum ada penjelasan, atau setidaknya saya tidak tahu. Saya belum mendapat penjelasannya. Tadi Mbak Lulu tadi itu sangat keras ya pernyataannya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi sepertinya dengan ketidakhadiran Caimin pun begitu ya, masyarakat saya dengar percakapannya begitu, mereka merasa terwakili karena setidaknya pasti itu atas atas persetujuan fraksi, di mana juga atas persetujuan dari partai begitu. Tapi kan mereka menginginkan selama ini dari tiga partai itu, yaitu Nasdem, PKS dan PKB, begitu kan mereka selalu mengatakan bahwa mendorong kepada PDIP begitu untuk menggulirkan hak angket ini, dan kemudian mereka sebagai partai yang mengikuti, begitulah istilahnya begitu kan Mas Hersu, narasinya begitu. Jadi mereka memang kecewa betul ini sama PDIP dan mempertanyakan ada apa ya dengan PDIP begitu, kok narasinya malah ngambang, dan kemudian biasanya misalnya Mas Hinton itu yang lebih keras berbicara atau yang lain begitu, malah justru tidak berbicara pada forum tersebut begitu.
Nah, inilah yang jadi pertanyaan besar Mas Hersu, apakah ada sandera ataukah memang belakangan kan memang Ibu Mega mengatakan bahwa hak angket ini tidak untuk ditujukan memakzulkan Pak Jokowi atau memakzulkan presiden karena PDIP sudah memiliki ini apa namanya Bu Mega sudah mengatakan bahwa menteri-menteri PDIP akan bekerja sampai akhir masa Pak Jokowi, masa periodisasi Pak Jokowi dan kemudian juga tidak mengharapkan bahwa pemerintahan itu jatuh begitu Mas Hersu. Jadi ya sementara kalau dari Pak Mahfud sendiri kan dia mengatakan begitu itu menjawab dari pernyataan dari Yusril Issamanindra dari tim hukum 02 ya. Pak Mahfud mengatakan bahwa ini bisa berujung kepada pemaksulan. Jadi tergantung dari hasil hak angket tersebut. Sementara kalau Yusril mengatakan tidak bisa berujung kepada pemaksulan. Tapi dalam hal ini ya itu Mas Hersu ada pertentangan di dalam PDIP sendiri pun suaranya juga sepertinya tidak satu begitu. Ya, jadi kalau kita ringkaskan ya kira-kira yang tegas hak angket hari ini adalah PKS dan PKB, kemudian Nasdem dan P3 tidak bersuara, sementara PDI bersuara ya ngambang gitu ya pernyataannya ya. Ya kalau yang lain tentu saja kalau dari nggak perlu kita hitung karena di sana Golkar juga, PAN juga tidak bicara, yang bicara adalah justru dari Demokrat dan Gerindra ya, yang sangat keras Gerindra gitu. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, setelah sidang Dewan yang saya hormati, Herman Hairon A544 daerah pemilihan Jawa Barat 8. Terkait dengan hak angket, saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami, apa yang akan kita selidiki, perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya brutal di mana gitu. Karena ini yang harus didudukan kembali, supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Oleh karenanya, saya berpikir bahwa untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya. Ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, untuk mengawasi, dan bahkan dalam perhitungan ini ya tentu kita bagaimana untuk bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Jika ada hal lain, saya kira tugas konstitusional bisa digunakan. Namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik. Jangan sampai kemudian publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ini penting, karena DPR adalah bagian daripada pengambil keputusan di dalam pelaksanaan pemilu. Terima kasih pimpinan dan anggota Kamru Samad A79. Pertama-tama kita tentunya patut bersyukur dalam reformasi ini 6 kali kita melaksanakan pemilu dan semua berjalan dengan baik. Dan dari pemilu-pemilu kita telah melakukan pembenahan dan perbaikan baik melalui revisi undang-undang yang telah kita jalankan maupun dalam pelaksanaan yang kita jalankan melalui pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Dan kita patut bersyukur bahwa pada pemilu 2024 ini lebih dari 60 negara di dunia yang secara bersamaan akan melakukan pemilihan presiden. Indonesia merupakan negara terbesar, mencapai 164 juta partisipasi rakyat. Lebih besar daripada pemilu terakhir di Amerika yang hanya mencapai 158 juta partisipasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah mampu memberikan ruang konstitusional kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya. Karena itu, kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot
ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini maka besok dia harus utang di warung. Inilah aspirasi yang sangat mendesak, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan karena itu saya ingin mengingatkan, jangan sampai respon dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi ini. Kenapa demikian? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan, disiapkan, disediakan oleh undang-undang, sudah menuduh pemilu ini curang. Ini berbahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita dan masa depan bangsa kita ke depan. Kalau Demokrat ya sebenarnya kita nggak kaget lah ya. Sebagai menteri baru di situ, mereka harus menunjukkan dong gitu ya loyalitas dan kesetiaannya. Kan lu anak baru lu. Ngomong lu, pasang badan lu, kalau enggak gua masukin grup lagi lu, kan kira-kira gitu ya. Dia ini kan gitu kan. Nyupit on the block ini kan dia, Mbak ya. Iya, kalau nggak ngomong nanti nggak diajak main lagi loh. Iya, Gitu. nggak diajak main lagi lo kan gitu. Kira-kira begitulah. Nah, justru yang menarik di tetangga sebelah itu ya, yang terjadi di DPD, karena mereka memutuskan untuk membentuk pansus kecurangan pemilu, dan ini yang tadi saya sebut diusulkan oleh anggota DPD RI atau senator dari Sulawesi Selatan, Tamsil Lindrung. Ini Tamsil Lindrung memang ini sangat kencang gitu. Sebelumnya kan kita ingat dia yang mengirim surat kepada Presiden Jokowi minta rekam medis dari Presiden Jokowi, apakah mentalnya sehat atau tidak gitu ya. Posko pengaduan itu ada beberapa temuan dan sudah diminta untuk ditindaklanjuti ke Bawaslu. Saya kira ini bukan hanya perlu ditindaklanjuti ke Bawaslu, tapi saya sangat simpati dengan penyampaian ketua atau penugasan kepada Komite 1 untuk juga memfollow up masalah ini. Saya kira ini memang perlu DPD menyuarakan ini karena sangat lembaga-lembaga di luar lembaga negara seperti DPD dan DPR ini, suara tentang kecurangan pemilu ini luar biasa, dan mungkin juga ada imbasnya kepada kawan-kawan kita yang tidak terpilih sekarang, bisa jadi juga karena penyebabnya adalah karena adanya kecurangan-kecurangan itu. Karena itu saya kira lebih jauh dari itu mungkin kita perlu memikirkan untuk membuat pansus pemilu. Supaya ini memang kita bisa buat lintas komite dan semua memberikan pandangan-pandangannya tentang ini, dan terpenting Pak Ketua tadi sampaikan bahwa Komite 1 pun diminta untuk bisa memanggil Kapolri dan memanggil institusi-institusi lain, mungkin KPU Bawaslu. Intinya kita bikin pansus gitu ya Pak Tamsil ya. Iya betul Pak Ketua. Setuju ya yang niat. Izin Pak, sebelum diketok Pak. Ya. Izin, saya Wakil Ketua Pimpinan dari Komite 1 menyampaikan kemarin hasil rapat dengan Rapim, kemudian disampaikan juga pada anggota, tapi belum direspon karena baru kemarin, dan insya Allah sudah disampaikan oleh Ketua Pak Fahru Razi pada pansus kemarin bahwa kita sudah mengeluarkan pernyataan sikap dari gitu. Jadi ini konkret, tapi kan persoalannya sebenarnya kalau dari sisi undang-undangnya itu kan mereka cuma punya fungsi pengawasan saja ya. Kalau tidak salah ya, DPD itu beda sekali dengan DPR gitu yang punya tiga hak, tapi dan salah satunya ini soal hak angket ini yang sebenarnya bisa cukup serius gitu, karena ujungnya bisa pada pemakzulan. Itu kan sebenarnya yang orang banyak kecewa dengan dengan DPR RI. Tapi saya mungkin gini ya, saya penting jangan putus asa dulu, jangan kemudian marah-marah pada DPR gitu. Mungkin bagian dari strategi. Mari kita tunggu, karena kan memang tadi itu agendanya ya ada pembukaan sidang dan kemudian pelantikan ini ya, pidato. Agendanya cuma 2 tuh sebenarnya. Sidang paripurna, pidato dari ketua DPR RI, sementara DPR RI nggak datang, ya akhirnya yang pidato adalah
Sufmi Dasko Asmat, wakilnya. Dan yang kedua itu adalah pelantikan anggota antar waktu. Gitu, ada 4 orang yang dilantik. Jadi itu agendanya tadi. Jadi itu tadi bentuknya merupakan interupsi saja yang tadi itu. Jadi kita tunggu apakah kemudian ini jadi bergulir atau tidak. Ya kalau tidak bergulir ya saya kira memang apa boleh buat, mesti yang mengambil alih lagi peran sebagai oposisi itu ya outdoor oposisi jalanan gitu. Iya ya, jadi kalau kita membandingkan keduanya ini, dari paripurna DPR memang tidak ada keputusan apapun gitu ya. Dan ketika ketiga dari fraksi tersebut, ya, yaitu PKS, PKB dan juga PDIP itu memberikan mereka menyinggung soal hak angket, itu juga tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban sama sekali dari Dasko maupun dari pimpinan DPR yang lain begitu kan, yang memimpin 3 ya Mas Hersu tadi ya. Ya. Dari Nasdem yaitu Rahmat Gobel dan juga Ludwig Paulus begitu dari Golkar. Jadi memang tidak ada keputusan apapun, kalau kita mengharapkan keputusan di situ tidak ada, tapi keputusan itu justru ada dari DPD begitu ya Mas Hersu. Karena menurut Lanyala Mataliti kemudian ketika dia menanyakan begitu di akhir dari paripurna ini, dia menanyakan Komite 1 yang membidangi soal pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan pansus. Apakah dapat disetujui? Setuju kan begitu ya. Nah, kemudian dia minta supaya mohon kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan pansus ini. Jadi memang sudah jelas ada keputusan dan itu sudah aklamasi sepertinya seperti itu, akan dibentuk pansus, yaitu soal kecurangan, untuk melihat kecurangan atau menyelidiki kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Nah, nanti apakah hasil dari pansus ini seperti apa begitu ya Mas Hersu, kita akan melihat lebih lanjut bagaimana ini kewenangan dari DPD begitu, apakah hanya berupa ini moral begitu ya yang dilihat oleh masyarakat begitu kan, apakah dan biasanya kalau ini dibawa ya Mas Hersu ke sidang selanjutnya ya, bersama dengan DPR dan juga MPR. Tapi kita berharap setidaknya sih, kalau saya melihat setidaknya dengan ada berita ini bahwa DPD saja bisa keras bergerak seperti ini, setidaknya ada rasa malu lah dari anggota DPR ini. Sudah banyak yang tidak masuk, udah gitu tidak menghasilkan keputusan apapun, tidak ada tanggapan begitu ya terhadap usulan hak angket. Ya, ini memalukan memang apa yang terjadi ini. Ya, pertama tadi itu, masa lebih dari hampir separuh yang sebenarnya lebih dari separuh kalau termasuk yang izin gitu ya Mbak Gia. Tapi yang lain ini ghosting gitu, nggak beri apa-apa, yang lainnya izin lah gitu. Oke, saya kira kita pindah ke topik berikutnya. Kita tunggu, jangan putus asa dulu, begitu ya, bahwa ini permainan belum selesai, gitu. Belum. Dan harus diingat bahwa salah satu ciri dari pemerintahnya Pak Jokowi itu kan itu tadi politik sandra itu yang benar-benar terlihat beda sekali ya kalau dengan beda sekali dengan Pak Harto. Kalau Pak Harto tidak ada politik sandra ya, orang jelas hitam putihnya, lu nggak nurut sikat gitu. Kalau di sini justru orang dibiarkan untuk melakukan kesalahan dan kemudian itu digunakan untuk sebagai blackmail politik ya. Dan itu banyak kasusnya yang terjadi. Ketua-ketua umum partai, terutama yang banyak jadi sasaran itu ketua umum partai, Mbak Bagi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Nah, menyangkut soal hak angket ini sepertinya yang lebih pasti malah justru sengketa di MK ini. Ya, naga-naganya kan seperti itu Mas Hersu. Iya, walaupun saya kalau di MK saya optimis ya dengan MK, apalagi yang kita sudah melihat sejarah pengalaman yang lalu-lalu 2019. Iya, walaupun kemarin cepat 2 kali cukup bagus MK dalam pekan kemarin itu ya, yang soal satu adalah soal pilkada gitu yang membatalkan rencana pemajuan pilkada dari November ke September. Yang satu lagi itu adalah soal ambang batas parliamentary threshold 4%. Jadi ini semata-mata jangan dilihat soal 4%-nya, soal penyederhanaan, kan semangatnya penyederhanaan partai. Padahal sebenarnya ini satu ada soal hak konstitusi dari pemilih yang hilang gitu, karena calon-calon yang mereka pilih itu tidak masuk ke parlemen, karena banyak yang suaranya mencukupi sebenarnya untuk masuk parlemen, tapi karena partainya tidak sampai 4% itu akhirnya mereka tidak bisa masuk parlemen. Belum lagi kalau soal afirmasi action ya terhadap kelompok-kelompok yang butuh dibutuhkan representasinya di DPR, misalnya kelompok buruh gitu ya, partai-partai buruh. Itu kan juga mungkin sulit untuk menembus 4%, belum lagi kelompok lingkungan,
Misalnya kan mereka kan perlu juga diwakilkan, tapi kalau disyaratkan 4%, ya mungkin nggak bisa tembus, walaupun kemudian DPR sendiri ini kan dikembalikan pada DPR berapa persen sih sebenarnya yang mau di batasnya gitu. Jadi saya kira ini penting kombinasi tadi itu ya. Kalau penyederhanaan partai itu saya kira mungkin nggak terlalu urgent ya, karena prinsipnya kan semua orang di dalam negara demokrasi itu berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan aspirasinya secara lisan tulisan ya kan gitu ya Mbak Agi ya. Jadi ini bagus sih langkah yang dilakukan oleh MK gitu Mbak Agi. Tapi tetap sekali lagi kalau kemudian dibawa sengketa ini kan apalagi menyangkut kepentingan langsung dari sang maha penguasa gitu di Indonesia, bukan penguasa. Kalau maha penguasa itu kan sebenarnya dunia akhirat, ini kan kalau penguasa dunia ini sepanjang-panjang juga ada batasnya lah gitu ya. Jangan dia pikir mau hidup seumur-umur, nggak juga gitu. Tapi tetap saya nggak begitu yakin Mbak kalau ada sengketa ini. Jadi saya jujur saya mesti skeptis terhadap semangat untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Konstitusi seperti disuarakan oleh Pak Mahfud MD yang tetap ngotot mau membawa jalurnya dia ke Mahkamah Konstitusi, atau yang mau dibawa oleh tim Amin gitu sih Mbak Agi, posisi saya ya. Tapi teman-teman yang tentu bisa punya posisi yang berbeda gitu. Iya, iya, iya. Sepertinya kalau kita mengharapkan hasil itu memang kita bisa apa ya, Mas Hersu, pengharapan itu bisa kemudian kita luluh gitu, lemes begitu. Tapi ya kita harus tetap mengupayakan itu kalau menurut saya, karena harus semaksimal mungkin Mas Hersu, karena itu bagian dari proses kan. Soal hasil nanti di hasilnya seperti apa, tentu hasil yang maksimal begitu. Tapi kalau seandainya hasil maksimal itu tidak didapat, setidaknya rakyat kan jadi mengetahui bahwa oh seperti ini nih hukum di Indonesia ya memang sudah seperti ini. Apalagi belakangan ini ada suara-suara yang mengatakan MK bubarkan saja begitu. MK ini kan memang dibentuk pada masa reformasi kan, sebelum reformasi di masa KPK juga ya. KPK juga begitu, komisi yudisial gitu dan sebagainya begitu ya. Jadi memang ada yang menyuarakan bahwa sebaiknya MK sudah nggak usah ada aja begitu untuk saat ini gitu. Jadi ya kita lihatlah ini seperti apa begitu. Jadi supaya masyarakat makin melek. Kalau saya ini merupakan pendidikan politik, pendidikan hukum juga, tetap harus hak angket juga, yaitu jalan politiknya di hak angket dan kemudian jalan hukumnya itu ada di MK. Sebagaimana kan di MK itu biasanya mungkin kalau dulu orang tidak begitu notice ya Mas Hersu, bagaimana sidang di MK itu kan sampai berhari-hari, berbagai barang bukti itu dihadirkan apa dan sebagainya. Mungkin saat ini ketika situasi media sosial sudah lebih tajam, media sosial itu sudah lebih, sampai semua orang itu memiliki akun media sosial. Nah mungkin situasi sidang di MK maupun nanti misalnya ada hak angket kemudian dibentuk pansus apa dan sebagainya, orang akan lebih notice, orang akan lebih aware gitu dan mengawal itu begitu. Walaupun hasilnya itu tetap itu tadi yang menjadi sang rezim begitu ya, itu tetap menghalangi hal tersebut, itu malah makin terbongkar lagi bagaimana rezim yang terdahulu dan kemudian menciptakan rezim yang baru itu jalannya seperti apa begitu. Ya, tapi kita penting ingatkan juga memang ya, di luar skeptisisme saya tadi itu gitu ya. Tapi kalau dari soal berjuang itu jangan pernah kenal lelah, menyerah untuk gitu ya. Kan kita bisa belajar dari sejarah dan juga dalam agama, saya kira agama apapun, tapi khususnya Islam gitu juga dijelaskan bahwa nggak ada kekuasaan itu yang kekal. Itu kekuasaan itu selalu dipergilirkan begitu ya. Ya kan? Masa kejayaan itu jelas bahwa dipergilirkan dan kekuasaan itu memang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki dan akan dicabut dari orang yang tidak dikehendaki. Tetapi bukan berarti kemudian orang yang mendapat kekuasaan apalagi dengan cara curang gitu, itu kemudian dia dikehendaki oleh Tuhan, oleh Allah mendapat kekuasaan. Enggak, dalam konsep Islam itu ada yang namanya istidrot gitu ya. Orang mendapat jabatan tapi bukannya malah membuat dia terhormat, tapi malah semakin nista gitu kan. Kalau memperoleh kekuasaan melalui yang cara curang kan ya saya kira dia tidak akan pernah dapat kehormatan apapun gitu. Kalau tuh ada kehormatan, semu itu bukan kehormatan tapi rasa takut gitu, atau orang menjilat gitu ya. Kalau nggak takut ada orang yang menjilat gitu kan. Jadi saya mungkin minjam istilahnya Pak Mahfud MD, seumur hidup orang seperti Gibran itu kalau tuh nanti dia misalnya dilantik menjadi wakil presiden, bahkan kemudian nanti mungkin rencananya Pak Jokowi dia akan dijadikan presiden lagi sampai 2 periode, orang seperti kata Pak Mahfud akan tetap mengingatnya bahwa dia sebagai anak haram dari konstitusi gitu. Ya itu apakah kemudian kalau dia jadi wakil presiden bahkan nanti jadi presiden dia itu orangnya terhormat? Enggak juga gitu ya.
Dan Iya ya, dan semoga dengan proses tersebut akan timbul kesadaran bagi mereka yang saat ini masih terbutakan gitu ya, Mas Hesu. Terbutakan ini kan banyak hal gitu. Memang dia tidak mau mencari, ataukah dia sudah tahu tapi ya dia tidak mau begitu. ya tutup mata terus gitu Tutup ya. mata terus begitu, iya betul. Ya. Oke, jadi oke nggak apa-apa. Selamat terus bekerja, baik tim 01 maupun 03 untuk kalau membawa kalau terjadi sengketa ke Mahkamah Konstitusi gitu, silakan saja jalan terus. Tapi kalau buat saya sebenarnya jalan yang paling memungkinkan saat ini ya hak angket. Tapi kalau kemudian hak angketnya sendiri anggota-anggota DPR itu sendiri juga dari sisi hadir di situ aja ada ogah-ogahan, ya berat kita berharap gitu ya. Iya iya iya. Mereka Dan ini kan bukan pejuang, mereka ini kan pencari atau aja lah job seeker atau pencari kekuasaan lah gitu. iya ya betul sekali Mas Hesu. Oke. Ya, ini satu lagi Mas Hesu, mungkin banyak yang menanyakan, terus persiapan untuk MK bagaimana begitu ya? Ini ada juga mungkin sebenarnya ada berita begitu dari Timnas Internal Amin begitu bagi apa yang menanyakan ini kok kayaknya adem-adem aja, kesana pun nggak ada persiapannya begitu ya. Nah ini sudah mencapai kepada FGD begitu ya. FGD ini juga diikuti oleh Anies juga begitu Mas Hesu, dan kemudian sudah katanya sih untuk barang bukti atau dalam hal ini untuk yang akan diajukan di dalam sengketa pemilu tersebut sudah mencapai 80% lah persiapannya. Dan artinya ini kan diumumkannya tanggal 20 Maret ya untuk real count-nya oleh KPU, dan menurut Pak Mahfud itu memang baru bisa diajukan ke MK itu 3 hari sesudahnya. Jadi artinya sesudah pengumuman tanggal 20, 3 hari sesudahnya begitu baru bisa diajukan, artinya tanggal 24. Nah, mulai tanggal 24 itu kita lihat siapa saja yang mengajukan gitu. Kalau dari Timnas Amin sepertinya ini sudah terus dari masih ada waktu berapa hari lagi begitu ya Mas Herssu, dan itu untuk melengkapi yang 20% tadi. Ketua Tim Hukum Nasional Amin Dr. Ari Yusuf Amir memaparkan materi permohonan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 di hadapan calon presiden Anies Baswedan dan Tim Nasional Amin. Calon Presiden Anies Baswedan menghadiri fokus group discussion atau FGD yang dilakukan oleh Tim Hukum Nasional Amin. FGD yang membahas materi yang akan diajukan dalam permohonan sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi ini juga dihadiri oleh Kapten Timnas Amin, Marskal Madya Purnawirawan Muhammad Syaugi, serta jajaran Tim Nasional Amin. Agar mendapatkan masukan yang komprehensif dan tajam, sejumlah ahli juga dihadirkan, di antaranya pakar hukum tata negara Profesor Nikmatul Huda dan Dr. Refli Harun. Selain itu hadir pula pakar politik E.F. Saifullah Fatah yang memberikan sejumlah insight yang mendalam terkait dengan Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Nasional Amin Dr. Ari Yusuf Amir menyebutkan bahwa saat ini materi permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang disusun oleh Tim Hukum Amin telah mencapai lebih dari 80% dan akan segera difinalisasi pasca pelaksanaan FGD ini. Sebelumnya, Tim Hukum Amin juga telah mengumpulkan berbagai bukti kecurangan Pilpres 2024 yang akan diajukan dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oke, buat saya ucapkan aja selamat berjuang. Ngomongin Bahlil deh Mbak, ini apa nih ceritanya nih Bahlil ini? Iya ya, Bahlil ini kan memang belakangan ini Mas Herssu banyak sekali yang sebenarnya kalau kita masih ingat ya, pada saat debat cawapres Mas Herssu, masih ingat ya, itu di Gibran gitu mengungkap soal nikel apa dan sebagainya, menyebut nama Tom Lembong dan juga hilirisasi, kan berkali-kali dia mengatakan hilirisasi begitu. Itu kemudian memang nama Bahlil ini kemudian mencuat kembali karena ada jaringan advokasi tambang atau JATAM, ini salah satu LSM yang bergerak di bidang pertambangan di Indonesia begitu ya, dan dia mengungkap soal bisnis Bahlil ini begitu. Tapi ketika itu saya lihat tidak cukup viral itu ya, cukup viral kalau di media sosial dan banyak membahas, tapi sepertinya tidak ada terlalu tanggapan begitu dari pihak Bahlilnya sendiri begitu. Jadi membiarkan itu berlalu dan kemudian adem sendiri. Tapi kemudian ini sekarang kembali mencuat Mas Herssu karena memang terutama itu ada hasil investigasi dari majalah Tempo ya, terus kemudian ada podcast Bocor Alus dari Tempo itu yang membahas khusus ini soal sepak terjang Bahlil begitu. Dan akhirnya belakangan ini Mulyanto
itu dari anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PKS itu yang kemudian melaporkan dan meminta kepada KPK begitu untuk memeriksa Menteri Investasi dan Kepala BKPM kalau Bahlil ya itu supaya diperiksa mengenai sepak terjangnya tersebut begitu. Jadi selain kutipan atau imbal balik lah. Jadi ceritanya Bahlil ini kan sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Lahan dan Penataan investasi begitu Mas Hersu. Ini dia memang belakangan ini mencabut beberapa IUP begitu dan juga HGU dari perusahaan-perusahaan yang tidak berkegiatan lah, tidak beroperasi begitu, tapi mereka tetap memegang izin tersebut. Nah, dari beberapa perusahaan tersebut, kemudian kalau berdasarkan hasil investigasi Tempo, itu kemudian mereka mengungkap gitu bahwa ternyata ketika perusahaan tersebut mengajukan kembali izinnya, izin usaha pertambangan dan juga izin hak guna usaha tersebut, mereka kemudian harus memberikan imbalan jumlah tertentu begitu kepada Bahlil. Nah, inilah yang dilaporkan Mulyanto, dan saya rasa kalau Mulyanto ini kita sudah tahu ya, ini memang salah satu anggota dari fraksi PKS di DPR yang memang kita kenal itu sangat vokal begitu. Jadi pada kasus-kasus yang lain Pak Mulyanto ini memang vokal. Kalau kita melihat latar belakangnya siapa sih Mulyanto begitu. Seringkali kalau saya mengikuti dia begitu di sidang-sidang DPR begitu kan kelihatan paham betul begitu apa yang dia menjadi polemik di situ begitu, karena memang Mulyanto ini latar belakangnya dia dari Fisika Universitas Indonesia dan kemudian dia S2 dan S3-nya itu di Jepang gitu, di Institut Tokyo untuk teknik nuklir kalau tidak salah ya, S2 dan S3-nya. Jadi saya rasa sesudah itu dia berkarir di Batan, dia kemudian berkarir sempat di Kementerian Pertanian gitu. Jadi dia memang kenyang di birokrat begitu Mas Edu, menjadi birokrat, dan kemudian dia akhirnya pensiun dini masuk ke PKS. Jadi ini memang tidak main-main. Saya rasa Mulyanto juga memiliki data seperti kasus-kasus yang lain begitu ya. Dan selain soal itu tadi, dia juga menilai bahwa Bahlil ini diduga membentuk satgas tersebut sebagai upaya legalisasi pencarian dana untuk salah satu peserta pemilu. Dia mengatakannya seperti itu ya. Mungkin kalau dalam hal ini adalah 02. Nah, ini yang sangat menarik Mas Hersu. Dan dari KPK sendiri ketika ini dilaporkan dari Alexander Marwata yaitu Wakil Ketua KPK mengatakan, ini setelah didesak ya, mengatakan bahwa ya akan diperiksa, begitu dia berjanji demikian. Nah, kita tunggu saja. Emang berani. Berani, iya, kan kita tahu Bahlil ini adalah ya termasuk salah satu tangan kanan Pak Jokowi dan juga kepercayaan Pak Jokowi selain Pak Pratikno, begitu kan. Nah, ini apakah berani? Kalau menurut Alexander Marwata kemarin kepada media dia mengatakan akan memeriksa pihak-pihak yang terkait yang lain, gitu ya. Artinya ada di dalam Kementerian Investasi dan BKPM. Ya. Yang penting udah kasih pernyataan dulu lah gitu ya. Jadi ini penting ini untuk membaca konteksnya ya. Tadi Mbak Agi kan menjelaskan bahwa setelah didesak itu jadi bukan pernyataan langsung dari Alexander Marwata ya kan. Biasanya kalau itu mereka itu kan melakukan sesuatu yang serius ya, mereka yang akan bicara kepada media, menggelar jumpa pers dan sebagainya. Kalau ini didesak oleh wartawan baru menyatakan seperti itu. Jadi jangan terkecoh oleh judulnya. Wah, seolah-olah Bahlil akan dipanggil. Enggak, nanti dulu. Ini kan saya banyak sekali dikirimin tuh dari teman-teman. Akhirnya KPK akan memeriksa Bahlil. Enggak, itu karena didesak oleh media saja gitu. Tapi mudah-mudahan dengan desakan media itu juga nantinya KPK bekerja benar-benar serius gitu ya Mbak Agi ya. Ya, tapi kita perlu juga informasikan Mas Hersu. Kita kan dalam hal ini kita ikut mendesak nih dengan kita. Iya. Begitu ya. Jadi kita perlu ini informasikan kepada pemirsa off the record gitu. Berita dari Tempo yang dipermasalahkan tersebut begitu ya, atau yang menjadi pemirsa dapat lihat itu adalah liputan investigasi yang berjudul Main Upeti Izin Tambang, yaitu majalah Tempo edisi 4-10 Maret. Jadi memang yang terbaru ini Mas Hersu. Dan kemudian di Bocor Halus itu yaitu yang terbaru hari Sabtu kemarin yang bertema dugaan permainan izin tambang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dan kemudian apa sih isinya begitu sehingga ini sampai menjadi harus KPK turun tangan. Jadi saya ringkas sedikit saja ya. Jadi itu adalah
kronologis kejadian apa yang dilakukan oleh Bahlil, yaitu bahwa Bahlil ini mencabut izin usaha pertambangan perkebunan yang tidak produktif tersebut, Mas Hersu, dimulai pada Mei 2021 sebetulnya. Dan dengan penerbitan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2001 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Jadi kita masih ingat ya, waktu itu memang ada untuk mempercepat investasi itu ada Satgas yang kemudian sebagai kepala Satgasnya adalah Bahlil. Dan kemudian pencabutan izin usaha itu mengakibatkan banyak pengusaha tambang itu ketika itu resah lah, Mas Hersu. Jadi kemudian Tempo sendiri mengklaim bahwa dia sudah menemui lebih dari 10 pengusaha. Ini baik di majalah maupun di Bocor Alus ya. Itu menemui 10 pengusaha tambang yang secara terpisah. Mereka tidak bersedia untuk disebutkan namanya karena berkaitan dengan kelangsungan bisnisnya, dan kemudian mereka menceritakan pengalaman masing-masing. Nah, sebagian dari mereka ini mengaku izin usaha pertambangannya itu sudah dicabut oleh Menteri Bahlil, begitu. Nah, menurut mereka kebijakan pencabutan itu dilakukan tebang pilih, begitu, yaitu atas kriteria yang menurut mereka tidak jelas, karena mereka pun mendapat informasi bahwa izin perusahaan Bahlil sendiri, yaitu usaha pertambangannya Bahlil, itu tidak dicabut walaupun tidak produktif, begitu Mas Hersu. Jadi Bahlil ini memiliki usaha sendiri, tapi tetap berlangsung. Nah, keresahan pengusaha itu muncul saat Bahlil kemudian ditunjuk lagi menjadi Satuan Tugas Penataan Lahan dan Penataan Investasi tadi pada Januari 2022. Nah, sesudahnya berarti jadi dia menjadi Satgas dari dua tadi. Kemudian Satgas itu tiba-tiba membatalkan izin usaha pertambangan hanya lewat pemberitahuan lewat surat elektronik. Jadi ceritanya begitu. Jadi tidak ada klarifikasi, pemanggilan apa dan sebagainya. Nah, berdasarkan investigasi dari Tempo ini, pengusaha-pengusaha tersebut juga bercerita bahwa di sekeliling Bahlil meminta upeti untuk menghidupkan kembali izin usaha pertambangan atau IUP yang dicabut tersebut, yang dengan besarannya itu 5 sampai 25 miliar. Nah, informasi ini dibenarkan oleh setidaknya tiga kolega Bahlil, tapi juga tidak disebutkan nama. Jadi orang kepercayaan Bahlil itulah yang meminta duit tersebut, Mas Hersu. Nah, selain meminta imbalan berupa uang begitu, ini orang-orang di sekitar Bahlil itu juga minta saham perusahaan yang kemudian izinnya dibatalkan tersebut sebanyak 30%. Ini luar biasa. Akhirnya mereka selain mendapatkan uang juga menjadi pemilik begitu dari perusahaan-perusahaan yang tadinya dibatalkan, kemudian izinnya dikembalikan atau dihidupkan kembali. Nah, itu yang ditulis oleh Tempo begitu, Mas Hersu. Dan belakangan ini tepatnya kemarin Bahlil juga menanggapi soal berita ini, walaupun kalau menurut Tempo mereka sudah berusaha menghubungi Bahlil, yaitu baik lewat surat begitu ya yang ditujukan ke kantor maupun ke rumahnya, sudah menghubungi lewat telepon juga begitu, tapi memang tidak dijawab oleh Bahlil begitu. Tapi setelah terbitnya liputan tersebut dan juga podcast tersebut, kemudian Bahlil melaporkan hasil pemberitaan atau hasil kerja jurnalistik tersebut ke Dewan Pers. Ini dilakukan kemarin hari Senin, Mas Hersu. Ya, sebenarnya satu hal ya, melaporkan ke Dewan Pers itu cara yang benar gitu ya. Betul. Jadi jangan melapornya ke polisi gitu, nanti tinggal tergantung di situ aja kan. Sebenarnya kan ada mekanisme yang perlu kita ingatkan kalau Anda dirugikan oleh media, itu satu menggunakan hak jawab, itu kan sesuai dengan undang-undang pers itu seperti itu ya. Dan kalau ternyata kemudian Anda menggunakan hak jawabnya, misalnya ternyata nggak dimuat oleh media, nggak boleh, media harus memuat hak jawab itu. Nah, baru kalau kemudian masih dianggap ada sengketa itu bisa dibawa ke Dewan Pers. Nanti kan Dewan Pers yang akan menilai apakah kasus itu bisa diselesaikan melalui sengketa media, produk media saja, tergolong sengketa produk media saja yang bisa diselesaikan oleh Dewan Pers, atau memang ada unsur-unsur pidananya. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya begitu ya. Itu memang ada MOU itu antara Kapolri dengan Dewan Pers. Jadi jangan terus setiap kali ada kasus dengan media dilaporkan ke polisi ya. Nggak seperti itu prosedurnya, dan polisi wajib menolak itu kalau ada laporan-laporan semacam itu yang berkaitan dengan media gitu. Iya, betul sekali, Mas Hersu. Jadi kita berharap nanti akan terbuka ya di Dewan Pers bagaimana
kelanjutan dari ini karena memang dari pihak Bahlil menganggap bahwa ada unsur fitnah di situ dan juga tidak ada klarifikasi, sementara dari pihak Tempo sendiri pekerjaan jurnalistik mereka sudah terverifikasi. Tapi memang seperti apa yang ada di Undang-Undang Pers juga, pers ini berhak untuk melindungi narasumbernya. Menolak, ya hak tolak namanya itu ya. Hak tolak ya, dengan melindungi narasumbernya begitu. Nggak boleh. Kecuali kalau pengadilan yang memerintahkan, tapi di pengadilan pun dia juga tetap bisa menolak, tapi dengan konsekuensi ya memang yang menjadi penanggung jawabnya itu adalah medianya gitu, wartawannya dalam hal ini atau pimpinan medianya gitu. Ini nggak apa-apa sih Pak Bahlil, silahkan bawa kasusnya itu ke Dewan Pers, ini cara yang cukup elegan daripada lapor-lapor ke polisi. Tapi satu hal lagi tentu pasti teman-teman Tempo juga punya hak untuk menjelaskan, karena ini kan sebenarnya untuk media yang kredibel. Kalau sering sekali dilaporkan ke Dewan Pers dan terbukti bersalah, begitu ya, ya itu akan mengurangi kredibilitasnya. Tetapi kalau kemudian dilaporkan Dewan Pers dan mereka bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu sesuai dengan standar kerja jurnalistik, ya nggak ada masalah, gitu juga ya lagi. Ya, terus semangat melakukan investigasi karena itu kan pembelajaran dan pengetahuan dan kita mengetahui bagaimana negara ini dikelola dan kita memang. Oke, Mbak Agi. Ketemu lagi kita esok ya, Mbak Agi. Kita mesti mohon pamit. Saya Harus Arif. Dan saya Gibeta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.